Meskipun Abraha dapat diselamatkan ke Yaman, akan tetapi kematian menemuinya. Dalam perjalanan pulangnya, tubuh Abraha terlepas satu persatu. Dalam sebuah riwayat, jantungnya pun terlepas dari tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Abraha bersama pasukannya sampai di perbatasan kota Mekah, dengan sigap Abraha memberikan komando kepada seluruh pasukannya untuk segera menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi, gajah yang menjadi tunggangan pasukan Abraha menderumkan kakinya enggan bergerak. Tetapi ketika dihadapkan ke arah Yaman, gajah tersebut mau bergerak. Kejadian ini terus berulang-ulang hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukannya berupa Tayron Ababil yang melempari pasukan Abraha dengan kerikil dari sijil. Kerikil sijil memiliki efek hancur yang luar biasa. Seluruh pasukan Abraha beserta hewan tunggangannya yang terkena kerikil tersebut secara mayoritas mengalami kematian secara tragis. Secara perlahan, tubuh mereka hancur, laksana daun dimakan ulat. Hampir seluruh pasukan Abraha mengalami nasib yang sama, tidak terkecuali dengan Abraha. Meskipun Abraha dapat diselamatkan dan dibawa ke Yaman, akan tetapi Abraha menemui kematiannya. Dalam perjalanan pulangnya, tubuh Abraha terlepas satu persatu. Dalam sebuah riwayat, jantungnya pun terlepas dari tubuhnya. Konspirasi Abraha dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah mengalami kegagalan secara total. Peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran, Surah Al-Fil, ayat 1 sampai dengan 5. Sepeninggal Abraha, kepemimpinan Abisinia di Arab Selatan dipegang oleh anaknya yang bernama Yaksum. Untuk sementara waktu, ia berhasil menjaga stabilitas kerajaan yang diwariskan bapaknya. Bahkan diceritakan, ia mampu memperluas wilayah kekuasaannya. Yaksum bin Abraha memperoleh kemudahan dalam usaha memperluas kekuasaan disebabkan banyak bangsa Himyar melakukan migrasi ke wilayah Arab Utara. Faktor pemicu migrasi besar-besaran dikarenakan bendungan Ma'rib mengalami kerusakan parah. Ketika Abraha masih berkuasa, bendungan tersebut tidak dapat diperbaiki kembali sampai kekuasaan Abisinia berakhir. Demikian kiranya penjelasan secara singkat seputar apa yang terjadi di sekitar Arab Selatan. Adapun mengenai Arab Utara tidak berbeda jauh dengan saudaranya dari Arab Selatan. Kerajaan-kerajaan Arab Utara berasal dari keturunan Saba. Setidaknya dapat disebut di sini beberapa kerajaan seperti Nabasia atau Al-Anbat, Palmyra atau Tadmur, Ghassan, Lakhmi, dan Kindah. Perjalanan sejarahnya tidak terlepas dari berbagai intrik politik. Meskipun memiliki kerajaan sendiri, sejatinya mereka hanya bagian dari kekuasaan dua negara adidaya, yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia. Perjalanan panjang sejarah Jazirah Arab menggambarkan secara genealogis bahwa bangsa Arab berasal dari Syam bin Nuh alaihi salatu wassalam. Tentunya hal ini berpatokan pada periode pasca banjir Nuh alaihi salatu wassalam. Secara garis besar, berdasarkan kronologis sejarah bangsa Arab terbagi dua, Arab Ba'idah dan Arab Baqiyah. Arab Ba'idah adalah bangsa Arab yang telah musnah, selalu dikaitkan dengan bangsa Ad, Samud, Tasam, Judais, Amalik, dan lainnya. Disebut Arab Ba'idah dikarenakan keberadaan mereka tidak diketahui secara historis, kecuali sedikit saja. Begitu juga secara silsilah telah terputus, sedangkan Arab Baqiyah merupakan bangsa Arab yang masih berlanjut keturunannya. Arab Baqiyah secara darah terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Aribah dianggap sebagai bangsa Arab asli yang biasa dikaitkan dengan figur Qatan selaku cikal bakalnya. Wajar
Jika bangsa ini biasa disebut dengan Qataniun, bangsa ini terbagi dua kelompok, Himyar dan Kahlan. Seiring dengan perjalanan sejarah mereka berbagi ke dalam banyak warga, kelompok Himyar menurunkan kabilah Qud'ah, Tarikh, Kalb, Juhainah, dan Uzrah, sedangkan kelompok Kahlan melahirkan kabilah Hamdan, Anmar, Wati, Mujij, Kindah, Lahem, Judzam, Azdi, dan lainnya. Sedangkan Aus dan Khazraj berasal dari keturunan Azdi. Arab Musta'ribah tidak bisa dilepaskan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Beliau merupakan pendatang yang memiliki darah Mesopotamia atau Irak dan Mesir. Kemudian beliau menikahi putri suku Jurhum yang berasal dari bangsa Arab Aribah. Keturunannya disebut bangsa Arab Musta'ribah dikarenakan adanya percampuran darah antara Arab dan non-Arab. Secara sosiologis, Arab Musta'ribah dapat dimaknai sebagai kelompok yang dihasilkan dari adanya naturalisasi non-Arab menjadi Arab. Arab Musta'ribah biasa dikaitkan dengan figur Adnan bin Nabit bin Ismail. Oleh karenanya, bangsa ini sering juga disebut dengan Adnaniun. Ada dua kelompok besar dari Adnaniun, Mudhar dan Rabi'ah. Dari jalur Mudhar inilah garis silsilah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.